Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan segera mulai dengan ibadah pembukaan tahun pelayanan 2024 Jemaat GKI Al-Fatah Matalamadi. Jemaat diundang berdiri. Kita akan sama-sama ada dalam akan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan menyanyi bersama, kita bersama dari nyanyian suara gembira nomor 2, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, ting ting ting. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Jemaat Tuhan dipersilakan itu. Kita puji Tuhan bersama-sama dari nyanyian suara gembira 4 ayat 1 dan ayat yang 2. Tuhan Raja Maha. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita datang dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan sebelum seluruh kerja pelayanan di tahun ini akan kita lakukan. Mengawali tahun pelayanan 2024 di hari ke-15 bulan pertama di tahun 2024, sebagai umat Tuhan, sebagai para hamba Tuhan, kami datang bersungkur di hadapan kaki salib-Nya, memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang sering kali kami buat melawan kehendak-Mu. Kami sadar sungguh bahwa tanpa keampunan dosa dari Tuhan, kami sia-sialah
maka sia-sialah kami dan semua yang kami lakukan, kami kerjakan, kami usahakan, bahkan seluruh pelayanan kami juga sia-sia. Karena itu Bapa, kasihi dan kasihanilah kami. Pegang tangan kami selalu dan berjalanlah bersama-sama kami dalam menapaki tahun pelayanan 2024 sekalipun masih penuh rahasia. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah pengakuan dan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya Allahku, cahaya. Dengarkanlah berita keampunan dari Tuhan. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terus berilah hidayahnya yang ke-34. Mari berdoa. Ya Allah, kami mau mengawali seluruh kerja kami di tahun yang baru ini. Tapi kami tahu bahwa kalau kami berjalan, kami butuh arahan dari Tuhan. Kami butuh petunjuk dari Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan di tahun yang baru ini, kami tidak sementara mengerjakan apa mau kami, tapi kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan, hamba-Mu yang berkata-kata dan kami semua yang datang untuk mendengar. Biarlah dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dihantar untuk membaca, memahami, menyimpannya dan dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang memberi kehidupan dan kekuatan juga petunjuk, kami berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong dan mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti. Itu firman Tuhan. Diberkati kita yang menerima firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
tapi juga dalam kepanitiaan yang kita bentuk untuk menolong majelis dalam melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita di tahun ini. Tentunya dalam mengawali seluruh pelayanan kita berharap kita semua ada dalam gerakan bersama di tahun pemberdayaan ini. Kita komit bersama bahwa pekerjaan pelayanan kita harus ada target atau sasaran. Yang kedua, kita harus tahu pekerjaan pelayanan yang kita lakukan ini arahnya kemana, untuk apa, bagaimana, dan apa hasilnya. Sebab saya yakin tidak ada di antara saudara, bahkan saya yang berkata-kata ini, kita mau kerja-kerja kita ini dinilai manusia atau juga yang lebih menyusahkan diri kita adalah dinilai oleh Allah. Lalu seolah-olah Yesus berkata seperti ia berkata kepada Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak-banyak perkara. Sebab kita sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang bukan diinginkan oleh Allah, yang bukan dimau oleh Tuhan, yang tidak tahu arah dan tujuan, bahkan tidak ada target dan hasil yang kita raih. Tentu ini tidak mau, ini tidak diinginkan oleh Allah. Dan seperti kata-kata kita selalu ketika keringat kita keluar, kelelahan meliputi kita karena pekerjaan-pekerjaan dalam gereja ini. Kalau kami dapat gaji, saudara-saudara tidak dapat gaji. Yang memberi penguatan iman, saya yakin saudara-saudara selalu bilang, upah kita besar di sorga. Tapi bagaimana kita dapat upah kalau kita tidak sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan? Tentu keringat kita keluar, kelelahan meliputi kita, tapi kita tidak mendapati upah dari pemilik kemenangan ini. Karena itu, bahagia firman Tuhan ini tidak hanya hari ini, tapi di sepanjang minggu ini tentunya. Dari Kejadian pasal 6 ayat 9 dan seterusnya, tentang riwayat itu, satu dari banyak pesan juga mau hantar saudara-saudara dan saya dalam sebuah pemahaman bahwa Tuhan mau segala sesuatu diatur dalam tatanan Tuhan, dalam apa yang Tuhan atur, supaya bangsa itu aman karena ikuti instruksi Tuhan, perintah Tuhan, dan bukan ikuti atau biasa kita kasar-kasar bilang ikut kita punya mau. No. Kali ini tidak ada lagi dalam gereja ini. Karena itu, bersama dalam ketetapan sidang Sinode GKI di Tanah Papua, fokus pelayanan, satu dari banyak fokus pelayanan adalah di tahun ini, khususnya dalam tahun pemberdayaan, adalah implementasi sejauh mana panduan, petunjuk, tata ibadah, segala tatanan-tatanan yang diatur dalam gereja ini, sejauh mana kita dapat melakukannya. Itu satu dari banyak pencapaian-pencapaian yang harus kita lakukan di tahun pemberdayaan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahagian firman ini juga mau menyatakan, memberitahukan kepada saudara dan saya tentang apa kerja kita, layanan-layanan yang harus menyentuh umat. Dan tadi bahasa kasarnya itu tidak asal-asalan, tidak begitu saja, tidak, tapi sesuatu pekerjaan layanan yang menyentuh, yang dibutuhkan, yang dirindukan, yang memang diharapkan. Pada bahagian firman Tuhan ini, pekerjaan itu ditunjukkan oleh Yesus. Ia keluar dalam perjalanan keluar dari Yeriko, kata firman ini. Orang banyak mengikutinya. Lalu di pinggir jalan itu ada dua orang buta. Mereka berteriak minta tolong.
situasi kebutaan ini mau ajak kita ada dalam sebuah refleksi bahwa dalam gereja ini, dalam umat di tengah-tengah dunia yang luas, bahkan kita yang Spanyol di Fatah lagi 322 kakak, 1000-an lebih jiwa ya kawasan, dengan berbagai problem kehidupan kita masing-masing, situasi umat masing-masing. Dan tadi saya mau bilang bahwa gambaran yang ditunjukkan dari satu keadaan ini mau beritahukan kepada kita tentang ada banyak kerinduan dalam jemaat ini dari warga jemaat kita membutuhkan sentuhan-sentuhan pelayanan yang mengena ke hati mereka dengan satu tujuan saja, bahwa sentuhan itu akan membawa mereka berlari, bergerak, berjumpa dengan Tuhan. Ending dari itu adalah mereka ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau gambarkan keadaan apa yang menjadi tantangan kita. Nanti terus ada dalam evaluasi kita bersama dengan GKI di Tanah Papua, Klasik Soro. Kita juga sudah bersidang, kita masih tunggu hasil sidang. Ada banyak program-program pelayanan dari arah sinode klasis dan jemaat. Di tingkat jemaat kita sudah mengumpuli bersama-sama. Di tingkat klasis kita sudah juga bersama dengan jemaat-jemaat dari 47 plus 2 pos pelayanan sudah mengumpuli apa yang menjadi kebutuhan pelayanan bersama dengan GKI di Tanah Papua. Semua klasis ini sudah mengumpuli, dan kita berharap semua yang kita terjemahkan, kita kumpuli dalam program pelayanan itu menjadi pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang menyentuh begitu, yang membawa umat mengalami sentuhan pelayanan dari Tuhan, dan mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan tentu mereka ikut. Kendati pun pasti ada banyak tantangan. Bahagian ini juga menyampaikan itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya kita semua. Tapi satu dari firman ini yang mau disampaikan kepada saudara-saudara dan saya bahwa pekerjaan-pekerjaan pelayanan lewat program pelayanan yang sudah kita temui dalam jemaat ini mau hantar kita ada dalam gerakan bersama, bahwa kita tidak sementara asal-asalan, tapi pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang membawa dampak dan pengaruh dalam jemaat ini. Sepakat ya? Beberapa pesan dari firman Tuhan ini bagi saudara-saudara dan saya, kita semua. Hal pertama saya catat khusus untuk warga jemaat, warga gereja. Bagian firman ini juga cerita tentang 2 orang buta ini mengalami pembebasan keluar dari keadaan itu. Karena apa? Kadang-kadang terdiam saja di rumah. Mereka bergerak, move, cari Tuhan. Mereka bergerak, ada hambatan, ada halangan, tapi mereka semakin berteriak. 2 orang buta ini dapat halangan, orang banyak ini tegur mereka. Firman bilang semakin orang menghalangi mereka, semakin mereka berteriak. Hal ini mau menjadi catatan bagi kita semua, catatan evaluasi kalau tahun 2023 kita sedikit suam-suam. Di tahun 2024 ngajak kita semua sekali lagi kita tidak boleh berdiam diri dalam keadaan kita. Kita harus bergerak, jalan cari Tuhan. Firman-Nya ingatkan kita cari Tuhan selama Tuhan berkenan mau dijumpai. Kalau Tuhan sudah bilang selama Ia mau berkenan dijumpai, itu berarti ada waktu yang tidak mau menjumpai kita. Kalau Ia sudah membelakangi diri, kita berteriak sampai langit ini turun juga, kita tidak akan memperoleh apa yang kita mau. Karena Tuhan menutup mata, telinga, dan balik dada. Karena itu hal pertama khusus bagi kita dalam semangat kita di tahun yang baru, pesan dari firman Tuhan bagi kita sebagai warga gereja, apapun keadaan kita, jangan tinggal di tempat, jangan
Tuhan mau kita bangun persekutuan. Sebab dalam persekutuan di situ Tuhan ada. Dalam persaudaraan Tuhan perintahkan berkat. Karena itu jangan bilang satra pergi ke gereja. Di rumah juga bisa, di sini juga bisa. No, tidak. Hal yang berikut, sebagai majelis pendeta, sebagai badan pelayan unsur, sebagai panitia, sebagai alat-alat kelengkapan BPPT tingkat jemaat yang sudah dibentuk. Hal kedua, pada saudara-saudara dan saya yang diberi kepercayaan juga ikut berjalan bersama-sama dengan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Sekali lagi, tadi di awal sudah saya bilang, kita mau selalu kata-kata yang kita bilang itu ada. Upah kita besar di surga. Karena itu kita tidak boleh asal-asalan. Hidup kita punya mau, tapi kerja-kerja kita adalah kerja-kerja yang ada sasaran, ada target, ada hasil yang mau kita raih dari seluruh kerja-kerja kita. Ada respon untuk melihat keadaan, seperti Yesus meresponi keadaan. Itu yang dibutuhkan. Apa yang jemaat Efata butuhkan? Majelis bisa buka telinga dan mata, unsur-unsur bisa buka telinga dan mata, panitia-panitia dan semua kita yang diberi kepercayaan bisa buka mata dan telinga untuk melihat apa yang hari ini dunia perlu, sorong perlu, Makalamadi perlu, supaya pelayanan kita capai target. Tahun ini bersama ada dalam tema pemberdayaan, itu ajak kita semua. Sekali lagi kita akan fokus pelayanan kita kepada tema besar pemberdayaan. Tadi saya sudah bilang, salah satu fokus dari pemberdayaan di tahun ini adalah GKI, Sinode GKI, gereja kita mau mengukur sejauh mana segala hal bisa diberdayakan supaya semua tatanan ini dalam gereja ini bisa jalan dengan baik. Pendetanya diberdayakan, karena Tua Siamas juga beri diri diberdayakan, badan pelayan unsur diberi diri untuk diberdayakan ke semua, dan pasti akan ada banyak program yang mengarah ke pembinaan, itu pasti ada pembinaan dan pemberdayaan. Karena tema ini adalah penguatan kapasitas dan kapabilitas, baik itu pekerjaan, tapi juga kita mandirikan warga kita dalam pemberdayaan dalam banyak hal yang dibutuhkan oleh umat kita. Bapak Ibu Saudaraku, semua ini kita lakukan sekali lagi dengan satu tujuan, umat bertemu dengan Tuhan dan mereka mengikuti Tuhan. Akan ada banyak tantangan bagi kita di tahun ini, banyak sekali. Internal kita ke dalam, tubuh majelis sendiri, tubuh pelaksana harian sendiri. Berharap pelaksana harian 5 orang saja, jadi jangan beda-beda. Beda-beda pikiran gak apa-apa, kalau hati jangan. Karena kalau pikiran beda itu biasa, hati lagi tidak searah, kita 5 orang bisa hancur berantakan mengatur umat yang besar. Perpanjang lebarkan sayap majelis berapa? 60-50. Kalau sulit berdiri untuk diatur, bagaimana mungkin juga kita dapat mengatur umat kita? Kita butuh gerakan bersama. Ada banyak tantangan yang akan kita alami dalam membangun gerak bersama di tahun politik, tidak asing. Selalu di mimbar ini memang GKI di Tanah Papua arahkan. Ini harus selalu kami suarakan. Tahun politik ini menjadi waktu tulayan bagi kita dan bukan waktu pemecah belah daripada kita. Itu satu dari banyak tantangan yang akan kita alami. Tapi kita yakin dan percaya kalau semua ini diatur dengan baik. Firman minggu ini bilang, kita ikut instruksi dari Tuhan. Penatua Siamas ada pedoman pelayanan, kami pegawai gereja ada pedoman pelayanan, badan pelayan unsur semua ada. Nuh ikut apa yang disampaikan oleh Allah. Dia aman dalam bangsa itu. Kalau terada bangsa itu juga hancur, kacau Allah dan terada selamat. Saya yakin dan percaya
Kalau semua orang mengikuti dan beri diri diatur, maka selamat yang Nuh alami juga akan dialami oleh Fata Matalamagi, karena kita ada dalam bahtera yang kita ikut instruksi Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan kita alami, bahkan di waktu-waktu yang sulit dan besar. Minggu ini dibilang waktu-waktu hukuman Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kita. Fata Matalamagi tetap dipakai oleh Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat. Tuhan menolong kita semua, pelaksana harian, anggota majelis, ketua PKB dan jajaran, ketua PW dan jajaran ada, terima kasih. Ketua PAM dan jajaran ada, terima kasih. PAR, ketua PAM, BPPG tingkat jemaah, ya kita semua. Dan sebagai pribadi warga jemaat dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua, memampukan kita bersyukur dan menyambut kepercayaan pekerjaan pelayanan, dilibatkan oleh Allah dalam pekerjaan pelayanan ini sebagai sebuah anugerah dan kesempatan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang akan kita lalui dan lakukan di tahun pemberdayaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Allah, kami juga bersyukur dan memuji nama-Mu untuk semua anugerah hidup yang masih Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Sampai Tuhan masih perkenankan kami hidup di tahun 2024 ini. Kami tahu kalau Tuhan masih izinkan kami hidup. Kami tidak sementara bekerja dan menjalani hidup kami ini dengan semua kepentingan, agenda dan rencana kami sendiri. Tapi sesungguhnya di balik semua yang kami punya, ada maksud, ada rencana yang juga Tuhan taruh bagi kami semua. Karena itu kami bersyukur dan membilang banyak terima kasih kalau ada di antara kami yang dilibatkan oleh Allah, terlibat dalam pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kami sebagai pendeta, kami
kami sebagai penatua dan Syamaus, kami sebagai badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, kami sebagai BPPG dalam jemaat yang baru dibentuk, kami sebagai panitia-panitia dalam jemaat, betapa kami bersyukur Tuhan. Dari tengah-tengah keberadaan hidup kami ini Engkau melibatkan kami. Kami bergerak bersama, berjalan bersama, mengikuti Engkau Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam dunia ini. Ajar kami dalam bergerak bersama, berjalan bersama mengikuti Engkau. Kami tidak sementara mendahului Engkau sehingga kami kehilangan arah. Tapi ajarlah kami dalam berjalan bersama dengan Engkau. Kami ikut Engkau dan belakang. Kami ikut apa yang Tuhan mau. Bapa, terima kasih. Tahun pelayanan 2023 dalam pertolongan Tuhan sudah kami lewati dan kerjakan. Tahun 2024 terbentang di hadapan kami Tuhan. Dan sebagai umat-Mu juga sebagai alat-alat yang Tuhan pakai dalam berjalan bersama dalam dunia, dalam wilayah pelayanan Kasus Sorong dan Fata Matalamani. Ada sejumlah kerinduan-kerinduan dari umat-Mu yang membutuhkan sentuhan-sentuhan pelayanan. Ada banyak hal yang mereka alami dan tentu membutuhkan dalam berjalan bersama dalam jemaat ini. Semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu dapat kami lakukan dan membawa mereka berjumpa dengan Engkau dan mengikuti Engkau. Bapa, kami terbatas, kami tidak mampu. Hamba-Mu, laksana harian, anggota majelis, badan pelayan unsur, panitia, juga sebagai umat Tuhan kami juga terbatas. Kami lemah dalam banyak hal. Kelemahan-kelemahan ini kadang-kadang membuat kami mengeluh. Kami buang salib. Kami membalik dari pekerjaan-pekerjaan dan kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mohon ampun. Dan kalau Tuhan masih memberi kami kepercayaan itu, biarlah di tahun yang baru ini kami sudah membuka tahun pelayanan ini dengan Engkau. Buatkan kami pelaksana harian anggota majelis, alat-alat kelengkapan, badan pelayan unsur yang bekerja di unsur, di rayon, di KSP, panitia-panitia yang dibentuk oleh majelis jemaat untuk membantu majelis. Pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik, tapi juga pekerjaan-pekerjaan menghimpun umat dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan di sepanjang tahun ini. Tuhan menolong kami semua. Kami percaya Engkau punya kuasa, dan kepada kami juga Tuhan karuniai kami kuasa. Kuasa itu akan menolong kami dalam berkata-kata dan bekerja, supaya ada buah, ada kali, ada hasil yang dialami oleh umat-Mu. Bapa, mampukan kami semua, baik kami pekerja Tuhan, juga umat Tuhan di tahun pemberdayaan ini. Semua hal kami kerahkan, kemampuan kami, finansial kami, apapun yang kami punya, digerakkan untuk kami dapat melakukan dan menata segala hal yang baik dalam gereja, tapi juga dalam tatanan-tatanan kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kalau di tahun lama kami kadang-kadang berdiam diri, kami malas tahu, kami membuang muka dari persekutuan-persekutuan ibadah. Biarlah di tahun yang baru Tuhan menolong kami sebagai warga gereja, supaya kami semakin rajin dan giat dalam mencari Tuhan selama Engkau berkenan dijumpai. Makasih Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Bawalah kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan dan bebasan seperti yang Engkau kerjakan, yang juga akan kami kerjakan dalam wilayah pelayanan kelas Sorong, lebih khusus dalam wilayah pelayanan Fata Matalamani. Tuhan menolong kami semua, Tuhan memampukan kami semua. Segala tantangan yang akan kami alami dari dalam kami, dari tengah-tengah kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing, juga yang datang dari Tuhan, kami taruh itu di hadapan Tuhan, supaya itu tidak menghalangi kami berjalan mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, semua yang kami persembahkan hari ini Tuhan terima. Hati kami yang kami bawa, perjalanan kami dari rumah kami masing-masing yang datang kemari, yang kami persembahkan kepada Engkau. Ujian dari majelis dan Solo, persembahan-persembahan uang, hidup kerja kami di tahun yang baru, kami letakkan di awal kerja ini. Biarlah apa yang kami beri hari ini jadi persembahan di hadapan Tuhan, melayakkan kami Bapa untuk berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang tahun pelayanan 2024. Ampuni kami Bapa,
sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk semua yang datang, semua yang terlibat dalam pelayanan, semua yang terjadi di hari ini. Biarlah membawa hormat kepujian bagi nama-Mu, menguatkan kami dan memberkati kami semua. Amin. Suara gembira 21 ayat 1 dalam keadaan duduk. Ayat 2 saya berkata bagi Yesus kita juga suka aja. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan ulama dalam damai dan selamat. Para pekerja-pekerja bekerjalah selama hari masih siang. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menolong kita, menguatkan kita dan memampukan kita dalam seluruh tugas pelayanan kita di sepanjang tahun 2024 sampai pemilik pekerjaan ini datang kembali. Amin.